Gitu loh. Hah? Kira-kira yang mampu sampai dari ba'dal isya sampai biasanya kan Ramadan ini orang lebih semangat katanya begitu, ya kan? Betul? Kira-kira dari ba'dal isya sampai subuh tarawih mampu? Tidak mampu. Tidak mampu. Jawaban kebanyakan tidak mampu. Kalaupun mampu, tidak dianjurkan. Kalaupun antum semua ini mampu, bapak ibu ini mampu, saya mampu beb, sholat tarawih dari ba'dal isya sampai azan subuh, itu pun tidak dianjurkan di dalam Islam, betul? Jadi begini, kita ini jangan sampai terjebak dengan gerakan ibadah atau sekedar rutinitas saja. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi golongan orang-orang yang lalai. Selama 10 malam ini tarawih, tak ada yang bolong. Sahur, Quran, bagus semua kan? Itu rutinitas ibadah. Itu ibadah. Tapi bisa menjadi sekedar rutinitas kalau lalai. Lalai maksudnya apa? Ibadahnya tidak ada rasa, ibadahnya tidak menghadirkan hati. Coba saya tanya jamaah yang udah sahur 10 hari full Quran, full tarawih, full, dari 10 hari itu ada nggak merasakan betul-betul menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah? Ini pertanyaan ini, kita jawab masing-masing, tidak usah dijawab sekarang. Dari 10 hari itu pernah tak merasa kita betul-betul merasa paling kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, berarti 10 hari itu hanya gerakan, hanya rutinitas tahunan, dan hanya apa? Hanya gerakan-gerakan begitu saja, tidak ada artinya. Dan itu bukan lagi energi atau tenaga yang hilang, kesempatan kita juga hilang. Ini banyak orang salah memahami tentang bulan Ramadan. Lalai itu sesuatu yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau orang lalai, bahkan dalam ibadah pun orang bisa lalai. Lalai itu menjadikan ibadah kita menjadi sekedar rutinitas saja. Yang penting kelihatannya ibadah, tapi isinya tidak ada. Gerakan ada, suara ada, jadwal ada. Kelihatannya sibuk begitu dengan ibadah, tapi isinya kosong, rasa tidak ada. Jadi ibadah hanya sekedar kebiasaan dan rutinitas saja. Yang perlu dipahami adalah Ramadan ini bukan waktu untuk Allah lebih dekat sama kita. Itu di garis bawah itu ya. Ramadan bukan waktu untuk Allah lebih dekat, karena Allah sudah dekat sama kita dari sebelum Ramadan. Bukan waktu untuk kita, bukan waktu untuk Allah lebih dekat, tapi waktu untuk hati kita lebih sadar. Nah, ini Ramadan. Di saat nanti Ramadan sudah pergi, yang maksiat tetap maksiat, yang lalai tetap lalai, yang bejat tetap bejat, berarti itu dipastikan 1 bulan kita di Ramadan yang kita sembah bukan Tuhan, tapi yang kita sembah adalah suasana Ramadan saja. Betul? Yang kita sembah siapa? Suasana Ramadan, bukan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa dekat sama Allah hanya di bulan Ramadan. Padahal Ramadan bukan waktu untuk Tuhan lebih dekat, tapi waktu untuk hati kita lebih sadar. Kira-kira bisa dipahami nanti? Ini kayak ngeblank semua nih. Ngantuk? Halo? Halo? Ngantuk? Saya pun ngantuk.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi Ramadan itu bukan pintu yang Allah buka. Nah, ini dipahami lagi. Ramadan bukan pintu yang Allah buka, karena Allah membuka pintunya dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Tapi Ramadan adalah kita yang membuka tirai atau hijab kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami. Ya kan? Karena Allah tidak hadir hanya di bulan Ramadan. Yang hadir di bulan Ramadan adalah kesadaran kita. Tuhan yang kita sembah di Ramadan sama tak dengan Tuhan yang di luar Ramadan? Tidak ada beda. Apa Allah di bulan Ramadan agak bagus sikit? Tidak. Sama. Allah di luar Ramadan dan Allah di luar Ramadan dan Allah setelah Ramadan. Kalau orang Jawa nya bilang apa? Bodoh aja. Nah, kalau orang Pontianak bilang apa? Sama tak boleh ya. Ya, sama aja. Sama aja. Allah di luar Ramadan sama. Jadi yang hadir di Ramadan bukan Tuhan, tapi kesadaran kita. Banyak orang yang di Ramadan ini tidak menyembah Tuhan, tapi yang disembah apa? Yang disembah adalah momentum saja. Yang disembah apa? Momentum saja. Suasana Ramadan yang mereka sembah. Suasana sore-sore ramai orang di jalan-jalan beli apa tuh? Halo? Orang sini hidup ke tak? Sore-sore beli apa? Sore-sore di pasar-pasar hidangan 20 Juli jual apa tuh biasa tuh? Jual kue itu jual takjil. Kue, ya, takjil bukan itu artinya. Suasana masjid, i'tikaf, buka bersama, sholat tarawih, tadarus Quran, itu kan suasana Ramadan. Jadi yang disembah orang itu suasananya, bukan Tuhannya. Buktinya apa? Nanti kalau suasana ini sudah tidak ada lagi, cintanya tidak seperti itu lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang memang kesadarannya sudah full, sudah sadar, sudah tahu, sudah yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi dia setiap hari adalah Ramadan. Mau Ramadan tak Ramadan, setiap hari adalah Ramadan. Setiap nafas adalah puasa. Kita kalau puasa yang menghapus daripada menghanguskan pahala kita apa di antaranya? Bohong, betul? Nah, orang yang sadar hatinya setiap hari Ramadan, artinya tidak nunggu Ramadan saja, tidak bohong. Di luar Ramadan juga cadangan. Ayolah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita puji-puji mati. Allah. Belum datang mati ya gitu. Jadi orang-orang itu hanya menyembah suasana Ramadan saja. Ada orang-orang yang sudah sadar setiap hari mau Ramadan tak Ramadan, bagi mereka adalah Ramadan. Setiap nafasnya puasa, setiap detak jantungnya sholat yang tidak pernah terputus. Artinya connect terus sama Allah. Di Ramadan tidak boleh bohong, di luar Ramadan juga tidak boleh bohong. Ini kadang orang jangankan nunggu di luar Ramadan, masih bulan puasa ya. Kalau pagi nak ngomong takut bohong, dia bilang nanti ayo malam kita ngomong. Awal malam bisa bohong, ada habis bahan puasa. Padahal ini bulan puasa juga. Ibu-ibu tuh kadang tuh kalau udah masalah gosip, masya Allah. Kemarin tuh sebelum Ramadan dibikin story apa? Kalau ada gosip yang belum selesai, ayolah kita selesaikan, dia bilang. Mumpung Ramadan ini belum datang. Jadi seakan-akan gosip itu boleh di luar Ramadan. Di Ramadan saja tak boleh. Nah, ini kesalahan. Jadi yang disembah bukan Tuhan, yang disembah hanya
Momentum saja, suasana saja yang disembah. Kalau begitu model ibadah hanya karena kalender saja, kalender bilang Ramadan kita taat sama Allah, kalender bilang bukan Ramadan kita kembali lagi jahiliyah, berarti iman kita masih ada egonya. Karena roh tidak mengenal musim, roh tidak mengenal bulan, roh hanya mengenal kehadiran, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan cari Allah hanya di bulan Ramadan, jangan cari Allah di musim tertentu, jangan nyari Allah di malam tertentu, jangan nyari Allah di waktu tertentu. Cari Allah di dalam diri kita sendiri. Nanti di luar Ramadan kalau kita kok di luar Ramadan nih kita merasa jauh ya dari Allah, atau Allah nih jauh dari kita. Bukan Allah yang jauh, bukan ente yang jauh, tapi ente balik tidur lagi. Ramadan yang sadar nih, Ramadan ente sadar sehingga dia merasa Allah lebih dekat. Ada kekhusyuan, ada ketenangan, semangat ibadah. Di luar Ramadan merasa jauh, bukan Allah yang jauh, bukan ente yang jauh, tapi ente balik tidur lagi, ente lalai lagi, ente tidak sadar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan bukan sekedar lomba-lombaan untuk banyak-banyak ibadah. Tolong digarisbawahi, banyak ibadah tak apa, tak jadi masalah. Tapi ingat, bukan ajang untuk lomba-lomba banyak ibadah. Allah tidak melihat gerakan badan, tapi Allah melihat arah hati ente kemana. Allah tidak peduli dengan capeknya ente terawih, capeknya ente tadarus, capeknya ente qiyamul lail, capeknya ente puasa, nahan lapar, nahan haus. Tapi Allah lihat kemana arah hati kita. Allah tak butuh itu. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tak lihat bentuk fisik kita. Yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya tanya, andaikan antum disuruh sholat tarawih dari ba'da isya subuh, kira-kira mampu tidak? Sudah jelas dari muka-muka sih kelihatan nih jamaah sini. Kalau mampu, tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ibadah yang begitu panjang itu ada unsur takalluf, unsur memaksakan diri. Kalau sudah memaksakan diri karena momentum, maka ibadah yang ada takalluf, paksaan atau memaksakan diri itu tidak akan sepi dari yang namanya bosan atau jenuh. Bosan atau jenuh. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik amal itu bukan yang banyak, tapi yang terus menerus. Sebaik-baik amal adalah baterai itu nak habis. Ini Allah haus lagi dari rumah tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjid dah bagus, masya Allah, luar biasa. Saya terakhir khutbah Jumat di sini belum begini. Sekarang udah dindingnya udah emas semua. Emas, betul. Masa buat Mas Eko. Nah, ini mic ini tolong dibetulkan lagi ini. Mudah-mudahan biar tambah bagus, biar ustaz-ustaznya nyaman menyampaikan. Mic udah suara udah bagus nih, cuma mati-mati ini apa ya? Cas kali. Cas. Sinyal. Ini pakai sinyal. Alhamdulillah. Nih dengarkan. Kata Nabi SAW, khairul a'mali adwamuha. Sebaik-baik amal itu yang terus menerus, istiqomah, continue, berlanjut. Wa in qalla, walau sedikit. Salat tarawih 20 rakaat. Ada yang 88, yang 20 dengan witirnya 11, yang witirnya 23. Tapi istiqomah tiap hari sampai malam terakhir. Itu yang dicinta sama Allah. Ya, dari ba'da isya sampai subuh, nanti besok tarawih, besok tada, besok tarawih, besok tada. Ini tidak dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Habib Abdullah bin Alami Al-Haddad, la tadumul ulfah ma'al kulfah.
Tidak akan langgeng cinta itu kalau ada paksaan. Jadi ibadah itu tidak boleh jangan terlalu ambisi. Santai-santai saja. Kan tadi itu kaidahnya, Allah tidak lihat gerakan kita, tapi Allah lihat hati kita. Sinyal, kan tadi bilang sinyal, nyambung nggak sinyal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, connect apa tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tadi saya tanya tadi itu masalah ibadah dari ba'da isya sampai ba'da subuh. Insya Allah kita semuanya tidak mampu. Kalau mampu pun kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Bahkan itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang sahabat datang ke rumah istri-istrinya Nabi, mau tanya tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi kalau di rumah, mau tahu gitu, pengen tahu, mau ditiru gitu. Akhirnya diceritakanlah sama istri-istrinya Rasulullah itu kalau di rumah begini, ya kan? Tapi tak diceritakan secara keseluruhan, secara umum saja. Akhirnya 3 orang sahabat ini merasa ibadah Nabi ini sikit benar, dia bilang. Dia merasa apa? Sikit benar nih Nabi ini ibadahnya. Ya kan, mungkin yang diceritakan hanya sebagian. Sedikit benar ini ibadahnya Nabi, kata orang bertiga. Ini orang tiga ini lagi menggebu-gebu, lagi antusiasnya pengen ibadah gitu. Ya. Akhirnya dia merasa ibadah Nabi ini sedikit betul ya, dia bilang. Cuma salah satu di antara mereka bilang, wajarlah kan Nabi. Kalau Nabi sedikit sudah jelas masuk surga. Kalaupun punya dosa, kata ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, Allah ampunkan dosanya kalau punya dosa ya. Wa aina nahnu min Rasulillah, sedangkan kita gimana kita? Kalau kita yang sedikit ni yang masalah nih, kata mereka bertiga nih. Udahlah, kata dia, mulai hari ini kita harus punya tekad yang kuat, punya prinsip. Mulai malam ini kita harus punya ibadah yang banyak, yang harus melebihi daripada ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang satu wa ana uridu an usalli wa la aqud. Kalau begitu dia bilang, mulai malam ini aku akan sholat dari ba'da isya sampai subuh, aku tidak mau tidur lagi, dan akan kulakukan itu setiap hari sampai aku mati. Pokoknya sholat malam tak usah tidur, kata yang satu. Yang nomor 2 ni nengok kawan begitu, tak mau kalah juga. Oh, kalau begitu aku pun bisa juga. Dia bilang, wa ana uridu an asum wa la uftir. Kalau begitu aku mau puasa saumud dahar, puasa tiap hari setahun full, tidak mau buka-buka puasa. Jadi tiap hari puasa terus setahun full. Yang satu nengok berdua ni, Masya Allah ya, aku pun tak mau kalah juga. Dia bilang, wa ana a'tazilun nisa. Kalau begitu, kata dia, aku akan menjauh dari perempuan. Kalau bisa aku potong kemaluan ni, tak usah kahwin. Fokus saja ibadat sama Allah. Kalau kahwin nanti sibuk ngurus istri, dia bilang. Padahal biar fokus, tak ada bini. Sini banyak tak ada bini. Banyak. Tak ada bini, fokus ibadah kepada Allah. Kalau kita tak ada bini, fokus maksiat nanti. Betul. Tak ada bini, biar fokus ibadah sama Allah. Assalamualaikum. Jadi yang satu pengen sholat tak tidur, yang satu puasa tak mau buka, yang satu Tak mau berbini. tak mau berbini. Jadi jangan-jangan yang ngomong tak ada bini. Betul. Ada? Tak ada. bini? Tak ada. Oh tak ada? Tak ada. Pantaslah. Jomblo. Cari kalau bu, ya bu. Jadi hitam ya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Rekam lagi dah. Jadi kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad. Kabar ini sampai kepada Nabi. Tengok nih, tak kala kabar ini sampai kepada Nabi, 3 orang ini dipanggil sama Nabi. Bukan Nabi dipuji, bukan diapresiasi sama Nabi, bukan didukung sama Nabi, bukan disanjung sama Nabi, malah kalau bahasa kita nih, dipelenterkan sama Nabi, dimalahkan sama Nabi. Cuma Nabi yang malahnya tidak seperti kita. Kalau kita malah
semua keluar semua ya. Jahannam, setan, iblis, puasa. Ya. Bagi emak-emak ni kalau marah sama anak, ya, setan kau ni kata. Kalau emak anak setan bagi emaknya loh. Bidadari. Iblis lah dia. Betul. Kadang saking marah-marah tu sampai tak kenal apa sama anak. Anak siapa kau ni dia? Padahal dia buat dulu. Betul. Dia tak kenal apa sama anak. Nah, ini hati-hati ya. Apa kata Nabi? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Kau ni bertiga ni, kalau bahasa kita ni, muka-muka kau ni ngomong begini ni. Kalian bertiga yang mengatakan mau sholat, tak mau tidur, puasa, tak mau buka, apa lagi? Kawin. Oh, ini paling cepat jawab. Tak mau kawin. Betul ya Rasulullah. Dia kira Nabi ni mau dukung dia, apresiasi dia. Ternyata kata Nabi, amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum la fa inni usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku saja orang yang paling khusyuk, yang paling takwa, yang paling takut sama Allah, tapi aku sholat, aku masih tidur, kata Nabi Muhammad. Nabi tak ada ibadah semalam penuh, tidak. Maka ini perintahnya apa? Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila. Walau sedikit bangun, tapi bukan ibadah semalam penuh. Nabi Muhammad tak begitu, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Betul? Aku saja sholat, aku tidur. Aku saja puasa, aku buka puasa. Ya kan? Tak Nabi puasa tiap hari, tidak. Kemudian dan aku juga menikahi perempuan. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, sunnahku artinya sunnah bermakna tariqah, orang yang berpaling dari jalanku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Ibadah itu baru bisa diterima sama Allah kalau tiga. Yang pertama ada ilmunya, yang kedua syaratnya kita beriman, karena ibadah dari orang yang tak beriman tidak diterima sama Allah, ya kan? Yang ketiga harus ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tak bisa ibadah bikin-bikin sendiri, harus ikut sesuai dengan Nabi. Kata Nabi bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku ibadah kalian. Ikut Nabi. Jangan mau-mau sendiri. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Tapi jangan tidur terus tak bangun-bangun. Saatnya bangun, kita bangun. Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad buka, Nabi Muhammad suka sama perempuan. Wajar, memang kita diciptakan berpasang-pasangan untuk memperbanyak keturunan, harus menikah. Dan Nabi Muhammad menikah. Tak, kalau Nabi menyampaikan seperti itu, mereka diam semuanya. Dan itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan fokus banyaknya. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk yang kita baca setiap malam itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsar, bukan yang paling banyak, yang paling bagus. Jadi ibadah tuh jangan kelihatan saja kita soleh, bagus, zahir, tapi tadi itu di awal kesadaran dan koneknya, sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hampir sama terjadi kepada sahabat Nabi SAW, yaitu yang bernama sahabat Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan sama Nabi dengan Salman Al-Farisi. Jadi suatu hari Salman ini datang ke rumahnya Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda kebetulan tak ada, yang ada istrinya. Tanya, mana laki kau ini? Abu Darda di mana? Kata dia, bilang laki aku ini di masjid terus tiap hari. Ada kerja di masjid, ya. Tak tahu apa dibuat di masjid. Masjid. Ditengok bininya pun pakai baju koyak-koyak, mutabadzilah, udah baju udah lapuk, udah jelek, udah buruk. Bininya Abu Darda. Salman tengok, apa pula begini ni baju ni? Masya Nuki, ada apa ni? Kau tak diberikan baju ke sama laki kau ni?
Apa kata bininya bilang? Akhuka hadza Abu Darda laisa lahu hajatun minad dunya. Itu Abu Darda itu laki aku tuh orang yang tak pernah peduli dengan urusan dunia. Masjid, puasa, zikir, ibadah. Tiba-tiba lagi ngomong begitu sama istrinya Abu Darda nih, Salman Al-Farisi ini, datang Abu Darda. Akhirnya disuruh masuk, mau dikasih makanan. Pas mau dibikinkan makanan nih, Salman kan tamu mau dikasih makan. Tiba-tiba kata Salman bilang, anak tidak mau makan kecuali ente makan dulu. Kata Abu Darda bilang, mohon maaf, anak puasa hari ini. Dia bilang, tak bisa ngawatkan ente makan, ente saja makan. Kata Salman bilang, aku tidak mau makan sampai kau makan terlebih dahulu. Akhirnya dia buka puasa karena menghormati tamu. Akhirnya dia nginap malam di situ di rumahnya Abu Darda. Di malam hari baru habis sholat isya, udah nak ambil Quran mau sholat, dimarahkan sama Salman, belum waktunya. Tidur, disuruh tidur. Dapat jam 9 bangun lagi mau ibadah lagi. Salman nengok, dia nak bangun lagi. Suruh tidur lagi sama Salman. Jam sekian nak bangun lagi. Pokoknya dia ibadah terus itu, ya kan? Akhirnya udah dekat subuh, bangun sholat subuh. Di sini Salman menasihati siapa? Abu Darda. Ada dia nih. Dipersaudarakan Nabi. Jadi Nabi sampai di Madinah. Di antara strategi dakwah Nabi adalah masjid, kemudian setelah itu mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Jadi Abu Darda ini orang Muhajirin. Salman ini dari Persia sebenarnya, Al-Farisi kan. Cuma dia datang ke Madinah dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jadi saudara yang dipersaudarakan, bukan saudara kandung, bukan saudara dipersaudarakan Nabi. Apa kata Salman bilang nih habis sholat subuh, tengok saudara dia nih ibadah masjid malam puasa, dia kan berlebihan. Sampai bininya pun tak sempat dibelikan baju. Ibu-ibu ada yang model begitu lagi ibu? Alhamdulillah bu, udah beli terbang belum nih? Belum, berarti sama sosial berarti. Ya. Ayatnya kata Salman bilang, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Abu Darda, Allah punya hak yang harus kau tunaikan, betul? Diri kau juga punya hak yang harus kau tunaikan. Istri kau juga punya hak yang harus kau tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak haknya masing-masing. Ini hadis ini mengajarkan kita untuk membangun pola hidup yang seimbang, yang pandai mengatur waktu, memberikan yang berhak haknya masing-masing. Jadi muslim yang cerdas itu muslim yang tahu mana hak dia lakukan, dia tunaikan secara adil. Kalau bahasa Arabnya bilang secara proporsional, ya, dengan porsinya masing-masing, tidak berlebihan. Dan ini prinsip Al-Quran. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan setiap sesuatu itu ada ukuran masing-masing. Qadra, kata ulama tafsir mengatakan waqtan wa miqdar, ada waktu masing-masing, ada ukuran masing-masing. Tidak berlebihan, tidak kurang. Betul? Tidak berlebihan, tidak kurang. Ini prinsip Al-Quran. Bukan hanya keseimbangan ini, bukan hanya ada pada syariat, pada kehidupan saja. Bahkan di dalam penciptaan alam semesta ini semuanya seimbang. Dalam diri ente saja, ini sel-sel tubuh, ini sendi-sendi, semuanya Allah atur sesuai dengan aturannya masing-masing. Bahkan kata sebagian dokter itu, di dalam tubuh kita ini urat tuh ada dua model. Ada urat yang bergerak, ada urat yang diam. Nah, itu andaikan bertukar tuh, yang diam bergerak, yang bergerak diam, mati nih. Betul? Nah, udah diatur masing-masing. Makanya kata Allah bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian saja kalian tak lihat, kata Allah. Surah Tafakkur, mengambil pelajaran bukan hanya di alam semesta ini, dalam diri kita sendiri pun masih banyak yang mau kita ambil pelajaran.
Bagaimana Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Pernah nak dengar cerita bulan tabrakan sama matahari? Belum pernah dengar. Udah ada garisnya masing-masing. Bintang-bintang yang malam sebanyak itu pernah nak tabrakan? Tidak pernah, semuanya ada orbitnya. Kita baca Yasin tiap malam Jumat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak bisa kejar bulan, tak bisa tabrakan. Wala lailu sabiqun nahar. Malam tak bisa mendahului siang. Wa kullun fi falakin yusbahun. Semuanya berjalan di orbitnya Masing-masing. ini keseimbangan yang detail yang Allah perlihatkan kepada kita. Begitu juga di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Fokus tadi 3 ucapan sama Salman tadi itu. Hak diri kita punya hak, keluarga kita juga punya. Abu Darda terima dinasihatkan begitu. Maklum lah ya, orang kalau sudah ambisi ibadah nih, kalau ditegur sedikit, pandai nak merajuk apa? Ya, dia tak terima karena dia merasa dia betul. Menurut dia betul, menurut dia, ya kan? Menurut dia sudah bagus, masjid terus, puasa terus, bangun malam terus. Menurut dia bagus, karena ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berlebihan itu. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi Muhammad. Tak terima, ngadu, ya kan? Ya Nabi, kata dia, Salman nih, kalau bahasa gitu, macam mana ya? Saya betul-betul ibadah, dibilang begini, dibilang begini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bukan Nabi bela Abu Darda, malah justru Nabi membela Salman. Kata Nabi Muhammad apa? Shadaqa Salman. Yang benar itu Salman, bukan ente, kata Nabi Muhammad SAW. 3 tadi itu. Allah punya hak. Apa haknya Allah? Haknya Allah yang harus kita penuhi, yang menjadi kewajiban kita adalah kita menyembah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan syariatnya, dengan ikhlas, dengan jujur hati, dengan ilmu, dengan mengikuti Nabi Muhammad. Kita telah memenuhi hak Allah. Adapun hak diri kita, 4 yang harus kita penuhi. 4 aspek. Apa? Jasad, fisik, kemudian ruh, kemudian akal, kemudian perasaan. 4 yang harus kita penuhi. Pertama, ruh. Apa haknya ruh yang harus kita penuhi? Nih ibadah, sholat 5 waktu, zikir, sholawat, baca Quran, hadir majelis ilmu, itu kita telah memenuhi hak ruh kita. Ruh kita tidak makan nasi goreng, ruh kita tidak makan bingke, ruh kita makan apa? Zikir, sholawat, Quran. Itu kita telah memenuhi hak. Ini kita sholat subuh berjamaah nih, kita telah memenuhi hak ruh kita. Ruh 3 hari tak dikasih makan, mati tak? Sama dengan jasad. Jasad tak dikasih makan 3 hari mati, ruh juga begitu. Maka macam mana orang tak ibadah sampai bertahun-tahun? Na'udzubillah, ya kan? Kosong ruhnya, mati ruhnya. Kemudian apalagi fisik. Fisik ada hak kita olahraga, itu hak fisik telah kita penuhi. Betul? Jalan-jalan refreshing sama keluarga, itu hak jasad yang telah kita penuhi. Apalagi hak akal. Akal juga ada hak yang harus kita penuhi. Apa? Dengarkan pengajian nih, nuntut ilmu, hadir majelis taklim, kita telah memberikan hak akal. Memberikan ilmu itu haknya akal. Membaca buku, ya kan? Belajar ilmu, apalagi yang dipelajari ilmu agama, 2 dapat, akal dapat, ruh pun dapat sekaligus, ya kan? Yang terakhir hak perasaan. Apa itu? Kita berinteraksi sama istri, sama anak, sama tetangga, itu hak perasaan yang harus kita penuhi. Jadi semua ada hak. Kemudian hak keluarga, diayomi, dinafkahi, berbuat baik kepada dia, harus tahu nafkahnya apa saja yang harus diberikan kepada istri. Jadi 3 nih poinnya nih, hak Allah. Kalau Abu Darda ini kan tidak tadi ini, Allah saja. Untuk diri sendiri pun tidak, tak tidur, puasa terus, tidak memenuhi hak diri sendiri. Istrinya bajunya Allah Allah, tidak dipenuhi hak.
fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, berikan setiap yang berhak itu haknya. Muslim yang cerdas, muslim yang ideal adalah yang seimbang, mengatur waktu. Zaman akhirat terus dunia tak ada, nanti banyak orang-orang yang terabaikan hak-haknya. Betul? Betul. Ibadah-ibadah, dunia-dunia. Dunia pun kita kejar nih bukan untuk yang lain, tapi untuk melancarkan urusan akhirat kita juga. Betul? Nih mik beli pakai duit dari? Pakai duit. Kalau tak ada duitnya gimana beli mik? Peliter. Ya kan? Ini bisa bikin masjid seindah ini nih. Pakai duit dah? Pakai duit. Jadi dunia pun kita cari untuk melancarkan urusan akhirat. Tapi semua ada porsi. Tapi misalkan ada orang ngotot nih, anak pengen ibadah dari ba'dal isya sampai subuh, tak perlu repot-repot. Kalau umat Nabi Muhammad nih, tak perlu repot-repot. Nabi sudah kasih kita kabar gembira. Ini ada cerita lagi, masih cukup waktu nih. Bang, 8. di sini apa dia dengar? Karena Nabi ngomong nih, haus nih balik nih. Tak ada kopi nih. Alhamdulillah Muhammad. Jadi ada satu orang sahabat mau kawin, bilang sama Nabi, Nabi anak mau kawin cuma tak ada duit, mau beli mahar, mas kawin tak ada duit. Kata Nabi, boleh kau kawin, nanti aku yang tanggung maharnya, tapi dengan syarat 3. Apa syaratnya? Kebetulan sahabat ini memang cerdas memang. Apa syaratnya? Kau kan kawin tak bagi mahar nih, aku harus memenuhi 3 syarat. Kalau kau bisa memenuhi 3 syarat ini, boleh kau kawin tanpa mahar. Apa syaratnya ya Nabi? Yang pertama, kau harus khatam Quran setiap malam. Harus khatam Quran setiap. Di sini tadarus setiap malam berapa juz? Ini semua khatamkan Quran tiap malam. Dia bilang apa? Siap Nabi katanya. Dia cerdas. Yang kedua syaratnya kau harus puasa setahun penuh. Siap, siap Nabi. Orang nak kawin kan? Siap. Akhirnya yang ketiga kata Nabi, kau harus ibadah dari ba'da isya sampai subuh tak tidur. Siap, siap ya Nabi. Nabi tanya, kok kau siap? Siaplah Nabi. Bukankah kau pernah ngomong dalam hadis? Apa? Kau kan pernah ngomong kalau orang khatamkan Quran tu, dalam hadis kau mengatakan ayat jizu ahadukum ayyaqra'a kulla lailatin thuluthul Quran. Siapa di antara kalian yang bisa baca Quran setiap malam sepertiga Al-Quran? Sahabat bilang, macam mana tu baca sepertiga tu? Kata Nabi, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Baca qul huwallahu ahad sekali sama dengan baca sepertiga Quran. Nanti kalau baca 3 kali, pintar dia. Dia pernah dengar sabda Nabi SAW. Bisa Nabi. Nanti tiap malam aku baca qul huwallahu ahad 3 kali. Tapi jangan diamalkan ini nih. Nanti tak ada ngaji di masjid nanti. Betul? Ya tak repot-repot. Terus yang kedua, puasa setahun penuh. Kau pernah ngomong dalam hadis, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal faqad shama dahra kullah. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka seperti puasa setahun. Dan nanti aku puasa kemarin seperti setahun penuh. Yang ketiga, salat dari isya sampai subuh. Nabi bilang dalam hadis, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa orang salat subuh berjamaah sama dengan dia telah menghidupkan malam semalam. Bukan salat tu Nabi bilang, qama artinya dengan semua ibadah, salat, Quran, zikir, apa-apalah kita ibadah dari ba'da isya sampai. Jadi kita tak perlu ba'da isya sampai subuh kita tarawih, cukup salat subuh berjamaah 5 menit ya dari kita salat, tapi pahala kita seperti ibadah semalam. Kalau orang tahu ilmunya, semua simple lah. Karena kita berlebihan karena tak punya, dah ada ilmunya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan mentang-mentang begitu nanti tak tarawih besok nanti malam ya. Tetap tarawih ya. Tarawih sunnah kita dianjurkan dia untuk menghidupkan malam Ramadan. Quran yang juga jangan nanti mentang-mentang itu nanti baca qul huwallahu ahad tarawih. Ada hatam-hatam nanti, ya kan? Kemudian nanti apa? Tak ada puasa Ramadan nanti puasa 6 jam. Salah, itu intinya yang salah memahami daripada hadis itu. Mudah-mudahan kita diterima sama Allah SWT. Nah, ini Ramadan, puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur,
di saat orang tidak melihat kita. Ini puasa. Kita kan puasa tak tahu. Ini jamaah puasa semua nih. Mana nak tahu? Mana kita tahu? Mungkin ada yang tak puasa. Ada ke? Yang tahu hanya siapa? Kita. Yang melaksanakan dan yang memerintahkan. Yang memerintahkan siapa? Yang melaksanakan Kita. nah, ente sama Allah yang tahu. Habis ini masuk ke rumah ngentak pokok 2 batang tak tahu. Nanti acara buka bersama buah-buah. Padahal siang tadi dah ngentak Indomie 2 bungkus, pakai telur lagi. Jadi puasa mengajarkan kita jadi orang yang jujur di saat orang tidak melihat kita. Betul? Pintu bisa ditutup, riwayat bisa dihapus. Kalau bahasa HP itu notifikasi bisa kita matikan. Betul? Pagar bisa kita gembok, tapi penglihatan Allah bisa ditutup. Ada. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah kau telah mengetahui Allah melihat? Di puasa mengajarkan kita bahwa orang baik itu bukan orang yang kelihatan baik di depan orang. Kalau baik di depan orang semua orang bisa, tapi orang baik adalah tak kala bisa meninggalkan kemaksiatan di saat tidak ada orang yang lihat. Itu orang baik. Betul? Jadi puasa ini mengajarkan kita untuk meningkatkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu, merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang ini puasa ada 3. Ada yang puasa karena